Magelang hari ini. Halo, senang sekali saya Cindy Cyrus dapat kembali menjumpai Anda dalam Magelang hari ini. Segera kita mulai dengan informasi yang pertama. Memasuki awal bulan ini, harga sejumlah komoditas pokok di pasaran lokal kota relatif stabil. Seperti beras, berbagai jenis yang stabil dari bulan sebelumnya mengalami penurunan. Harga beberapa komoditas saja yang turun, seperti telur dan minyak goreng. Salah satu pedagang sembako di pasar Gotong Royong mengatakan, sudah beberapa hari ini harga sembako stabil. Salah satunya disebabkan persediaan barang cukup dan kondisi pasar yang tidak terlalu ramai. Tidak kurang dari 100 mahasiswa dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP dan SMA di Magelang mengikuti workshop sastra di Aula Dinas Pendidikan Kota Sabtu lalu. Dalam workshop tersebut, mereka diberi pelatihan bagaimana membuat puisi, cerita pendek, dan karya sastra lainnya oleh narasumber-narasumber yang berkompeten. Pada kesempatan tersebut juga ada peluncuran buku kumpulan cerita anak berjudul Tepukan 3 Kali, karya seorang sastrawati Magelang bernama Wicahyanti Rejeki. Konser musik yang digelar dalam rangka kegiatan Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran atau Gepenta Kota semalam terpaksa dihentikan. Pertunjukan musik di alun-alun kota itu justru jadi ajang tawuran. Tawuran terjadi ketika beberapa kawanan pemuda muncul di sisi alun-alun timur. Entah dipicu persoalan apa, mereka langsung terlibat cekcok yang berujung aksi saling pukul. Suasana semakin mencekam ketika jumlah massa yang terlibat bentrok semakin banyak. Ujian nasional tingkat SD atau MI di kota serentak dilaksanakan mulai hari ini sampai Rabu mendatang. Kasih Pengembangan Dikdas Kota mengatakan, berbeda dari UN tingkat SMP dan SMA, UNSD lebih sederhana, selain paket soalnya hanya ada satu jenis, pendistribusian juga sudah dilakukan 3 hari lalu. Pasca penempatan pedagang pasar Kebon Polo menjadi 2 bagian, yakni lantai atas dan lantai bawah, sejumlah pedagang merasa dirugikan. Sebab, dengan sistem tersebut hanya beberapa bagian pasar yang ramai dikunjungi pembeli. Sedangkan bagian lain nyaris tidak ada aktivitas jual beli. Pembeli cenderung memilih membeli di lantai atas ketimbang di lantai bawah. 2 kali didatangi tamu di ajang kompetisi divisi utama LPIS musim ini, PPSM Magelang tidak mampu mengantongi poin. Kemarin, dalam pertandingan melawan PSBI Blitar, PPSM Magelang harus rela kalah 4-0. Hasil tersebut semakin menempatkan tim di dasar klasemen. Apindo Kota menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM lebih tepat ketimbang melakukan pembatasan. Namun demikian, kebijakan tersebut harus diterapkan secara bertahap dan dengan pertimbangan yang matang. Sebab, kebijakan tersebut dampaknya akan sangat kompleks, termasuk dalam sektor usaha baik kecil maupun menengah. Ketua maupun Koordinator Komisi C Dewan Kota sama-sama menunggu untuk membentuk pansus terkait keramikasi Jalan Pemuda. Keinginan mereka untuk mengkaji kesesuaian spesifikasi keramik hingga kini belum terwujud. Ketua Komisi C mengatakan, pembentukan pansus masih menunggu usulan anggota maupun ketua komisi. Setelah ada usulan pun, pembentukan pansus masih harus melalui berbagai tahap. Sementara itu, renovasi gedung Sasana Bumi Kiai sepanjang kota masih akan tetap berjalan tahun ini. Pekerjaan tahun ini adalah penerusan pembangunan lantai 2. Saat ini pihak DPU sedang mempersiapkan untuk proses lelang. Pembangunan tahun ini akan menggunakan anggaran dana APBD senilai 5,5 miliar. Kita sampai di informasi terakhir. Diduga karena kelebihan muatan dan kelalaian pengemudi, sebuah truk bermuatan kardus bekas terguling di Blondo Mungkit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian yang terjadi Sabtu lalu tersebut. Namun kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Magelang Yogyakarta. Saat ini, truk masih diamankan di Polres untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.